Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama channel Egi Abal-Abal. Jadi di sini saya permintaan dari salah satu subscriber saya yang jumlahnya cuma 7 orang itu. Salah satu di antaranya itu ada seorang anak yang suka main si alat hadroh. Nah, kebetulan juga di pondok ini saya juga seorang pemain hadroh. Jadi di sini saya juga bersama rekan saya. Dia juga baru kemarin belajar. Saya juga yang mengajarnya. Hey! Nah, di salah satu anak si subscriber ini meminta untuk kami buatkan sebuah video bagaimana tutorialnya sih cara supaya memukul sebuah tam itu suaranya menjadi nyaring. Memukul sebuah tam mana. Nah, dalam memukul sebuah tam tidak hanya dari setelan tamnya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tidak. Dari cara kita memukul sebuah tam itu juga akan menimbulkan sebuah efek suara, apalagi kalau memukul tam dalam sebuah sound system. Nah, dalam memukul tam, posisi tangan kita juga harus benar. Sebelum lanjut ke video antara si bass ini dan si tam ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memukul tam yang benar dulu. Oke. Nah, cara memukul tam yang benar itu posisi tangan kiri ini harus berada di sebelah kiri tam, jangan seperti ini. Oh, enggak banget, ini salah. Jadi tangan kiri, cara memegang tam itu di sini kita, nah, lihat kan dalam. Jangan sampai si jari-jari mengenai si mika tamnya ini. Ini enggak banget, ini berefek pada suara tam yang nanti akan dihasilkan. Si jari itu harus seperti ini. Nah, dan si ibu jari harus seperti ini, supaya nanti dalam hadroh yang memakai versi dangdut kan ada yang pukulan seperti ini. Nah, dan seperti pukulan biasa. Selanjutnya dalam tangan kanan, si tangan kanan ini lebih berfokus pada pukulan tam. Nah, tangan kiri tadi untuk memegang, tangan kanan untuk memukul. Jadi dalam memukul tam biasanya akan dalam tam hadroh itu berbeda-beda ya. Saya pakai jenis ini, jenis yang ada besinya di pinggir. Kalau yang memakai kulit, kita mukul seperti ini. Usahakan si bagian tangan yang berada di sini itu berada pas di sini. Ingat, ini kalau yang memakai kulit, tidak yang memakai seperti mika seperti ini. Kalau yang memakai kulit, kita seperti ini. Ini akan menimbulkan suara yang lebih nyaring, lebih enak didengar. Dan kalau untuk yang memakai mika seperti ini, tam yang seperti ini, kita gunakan ini. Ya, satu jari ke kamera, satu jari ini kita fokuskan pada, nah, di sini ini lebih fokus pada mika, jangan seperti ini enggak banget. Ini silakan kira suara yang dihasilkan pun akan jelek. Tapi kalau kita fokus pada sini, beda kan antara. Nah, jari ini bisa menimbulkan suara yang berbeda-beda dan juga efek yang berbeda-beda pada si tam. Dalam seorang pemula itu biasanya dalam tamika pun suka begini. Oh, enggak banget. Jadi video ini saya khususkan untuk seorang pemula. Jadi seorang pemula itu usahakan ini kenceng. Dulu waktu saya masih belajar pun saya tidak bisa pakai ini. Kalaupun saya pakai ini, soalnya pelan. Tapi setelah saking seringnya berlatih dan terus berlatih, karena semua itu butuh proses. Jadi sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke video selanjutnya, momen selanjutnya. Oke, berlanjut ke metode latihan mempersatukan suara tam dengan si bottom ini. Jadi
cara pertama yang akan kita lakukan adalah dasarnya dulu. Ingat, ini wajib ditonton untuk para pemula, ditonton oleh para senior. Oh, kayaknya channel saya juga diremehkan. Pukulan bass ini adalah pukulan dasar dari hard rock. Ini tidak dipadukan dengan rebana, tapi hanya dengan darbuk, celek, juga ini. Dan untuk mengimbangi si nada bass ini, kita gunakan ini dulu, si tam ini. Contohnya, nah sebentar aja, oke, udah paham, harus hafal dan paham. Nah, dan untuk yang kedua adalah cara versi tam untuk diiringi dengan rebana. Dan depannya itu harus dasar. Ingat, dasar. Pukulan ini untuk rebana yang pukulannya dasar. Oke? Mulai. Nah, dalam pukulan ini si tam harus mengimbangi dengan nah, dan untuk yang ketiga itu adalah versi pukulan bass yang paling penting. Ini paling rame. Soalnya pukulan bass ini dipadukan dengan pukulan rebana yang berada dalam angkatan naik angkatan, jeda, turun. Ini penting sekali. Kalau untuk rumus yang dasar seperti yang sudah diajarkan tadi. Tapi kalau untuk naik, angkatan, jeda, dan turun, ya kalau bahasa rebana, kalau daerah lain ada dasar, ada naikan, ada beda-beda, tapi intinya sama. Nah, untuk yang tadi saya sebutkan, untuk pukulan hadro paling rame, pukulannya seperti ini. Oke, bass. Nah, kalau pukulan bass seperti ini udah yang paling rame. Tadi. Nah, dalam pukulan ini adalah yang paling ramai. Seperti yang saya sudah bilang tadi, ini adalah yang paling ramai dalam majelis, sholawatan, jemaah, hadroan atau apa saja, paling ramai. Jadi untuk mengimbangi pas pukulan seperti ini, si tam harus dengan pukulan. Nah, harus sudah paham ya. Oke, ini itu tinggal diulang-ulang saja. Itu tinggal diulang-ulang saja. Yang itu tinggal diulang-ulang. Saya tadi hanya memberi dasarnya saja. Kalau kalian sudah menghafal semua dasar yang saya berikan, kalian tinggal lancar. Dan untuk pukulan yang paling penting ini adalah pukulan naik. Ini yang paling susah dipelajari oleh pemula-pemula seperti kalian semua. Jadi dalam pukulan naik harus belajar dari satu alat. Apa yang paling penting? Bass. Bass ini yang paling penting. Dan alat kedua yang paling penting inilah ini. Ini yang paling penting. Antara bass dan ini mempunyai kompakan yang sama. Untuk yang pukulan naik itu kita belajar dari bassnya. Silakan bass. Nah, itu benar. Kedengaran kan? Setelah kalian pelajari pukulan bass ini, kalian mempelajari pukulan tam ini. Nah, dan untuk pukulan ini saya akan kasih kepada kalian pukulan paling dasar. Nah, itu yang paling dasar. Dan untuk kalau kalian sudah hafal yang dasar tadi, kalian bisa menambahkan variasi seperti. Nah, itu adalah yang paling ramai. Setelah kita padukan ini dengan si bass ini, maka antara perpaduan si tam ini dan si bass ini kita coba naik tadi. Kita ulang dari awal, oke? Seperti yang saya sudah kasih tahu kepada kalian. Kita ulang dari awal, dari yang paling dasar. Oke, sob. Nah, ini adalah pukulan dasar. Kalian harus bisa mengimbanginya seperti yang saya sudah ajarkan tadi. Tinggal diulang-ulang. Ini adalah contohnya seperti ini. Ini adalah pukulan dasar. Kita berlanjut pada yang kedua. Kita menggunakan pukulan naik tadi. Inilah pukulan yang kedua. Jujur saya susah sekali berbicara sambil memukul ke alat ini. Kalian harus hafal dalam pukulan ini. Setelah kalian hafal pukulan ini, kita lanjut ke pukulan yang ketiga, naik.
dari awal sampai akhir. Ini membuat video ini cukup susah, kalian harus subscribe. Oke, itu adalah tutorial bagaimana cara memukul tam, memadukan tam antar dengan bass sampai mempraktekkan bass dengan tam tadi. Kalian harus mempelajarinya, tinggal diulang-ulang, lihat video ini berulang-ulang, atau kalian perlu download. Ini saya berbicara juga masih gugup karena di sini ada anak kambing di sana, anak kambing. Kalau kalian mau tahu, nanti saya kirim fotonya, oke? Saya gugup berbicara di sini karena diganggu sama anak-anak kambing. Di sini ada kawanan kambing. Di situ ada bapak kambing. Di situ ada kakak kambing. Jadi di pesantren ada kambing. Oke, kalian harus paham dari tutorial yang saya berikan tadi. Assalamualaikum, Mama. Kita pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.